Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Hadirin jemaah salat maghrib yang berbahagia, rahimani Allah iyyakum. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah Jalla wa Ala atas segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa melaksanakan ketaatan kepadanya. Semoga dengan ketaatan sedikit ini Allah Jalla wa'ala menjadikan kita hamba-hamba yang dimuliakan di sisinya dan dijauhkan dari segala keburukan dan dimaafkan dari segala kesalahan dan diampuni dosa-dosa kita sekalian. Kita masih bersama faedah yang kita ambil dari petunjuk ayat-ayat Al-Quran, khususnya dari surat Al-Baqarah yang mulia, dan masih menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang munafik yang dijelaskan oleh Allah Jalla wa'ala di awal surat Al-Baqarah ini. Dan pada malam ini insyaallah kita akan melanjutkan dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Namun sebelumnya mohon dibacakan lebih dahulu. Tafadhal. Baik, barakallahu fikum. Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka dengan ucapan kami beriman kepada Allah dan kami beriman pada hari akhir bermaksud untuk melakukan khada', yaitu tipu daya kepada Allah dan kepada orang-orang beriman. Namun Allah mengatakan tidaklah mereka melakukan tipu daya tersebut melainkan untuk diri mereka sendiri, namun mereka tidak menyadari. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Hal ini disebabkan karena di dalam hati-hati mereka terdapat satu penyakit. Maka dengan adanya penyakit itu Allah tambahkan bagi mereka penyakit-penyakit yang lain. Dan dengan sebab itu bagi mereka azab yang pedih sesuai dengan perbuatan mereka, yaitu kedustaan mereka. Ayat-ayat yang mulia ini masih menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik secara umum, yaitu mereka melakukan apapun dari perbuatan-perbuatan yang mendatangkan keuntungan bagi mereka dari sisi duniawi, dan mereka tidak peduli dengan akibat buruknya di ukhrawi atau di akhirat, walau dengan sesuatu yang orang lain tahu hakikatnya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala akan keburukan tersebut. Dan Allah Azza wa Jalla akan menyebutkan tentang bentuk-bentuk perbuatan mereka setelah ayat-ayat ini insyaallah taala akan kita ambil faedahnya bila Allah mengizinkan. Dari perbuatan-perbuatan buruk yang sangat besar yang masing-masing kita harus waspada dari perbuatan tersebut dan terjerumus ke dalamnya. Sebab apabila melakukan perbuatan ini, itulah hakikat dari nifaq, hakikat dari kemunafikan, yang Allah Azza wa Jalla dengan perbuatan tersebut
menolak iman orang-orang tersebut. Di ayat sebelumnya Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang ada sebagian manusia secara umum dan secara khusus orang-orang yang sudah mengikrarkan imannya kepada Nabi SAW. Maka kemanapun mereka berjalan, bertemu dengan siapapun, mereka senantiasa melontarkan kami orang beriman. Di antara ucapannya mereka katakan amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Namun demikianlah orang-orang munafik, bicara sesukanya yang menurut mereka baik dan dianggap baik oleh manusia, tapi mereka secara hati menyisihinya. Karena mereka tidak paham apa itu iman kepada Allah dan apa itu iman kepada hari akhir. Dan di antara hikmah Allah Azza wa Jalla dan juga Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam sering menyebutkan mengikat amal-amal saleh dengan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Yang di antara faedahnya wallahi misab adalah bahwa bentuk wujud atau bukti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah amal ini. Walaupun tidak mengucapkan dengan lisannya, tapi wujud amal itu bukti iman kepada Allah dan hari akhir. Namun bila tidak dilakukan maka menunjukkan akan lemahnya iman tersebut atau bahkan tidak ada. Walaupun diucapkan kemanapun, dimanapun dengan lisannya. Oleh karenanya sangat penting bagi kita sekalian faham apa yang maksud dengan iman kepada Allah dan apa yang maksud dengan iman kepada hari akhir dan bagaimana bentuknya. Sebagaimana sudah disyaratkan di awal surat Al-Baqarah ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang sifat orang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman pada perkara yang gaib, dan Allah juga hari akhir adalah termasuk perkara gaib, bahkan intinya. Oleh karena apabila kita membaca ayat-ayat Al-Quran, sering sekali Allah menyebutkan tentang sifat orang bertakwa, itu takut kepada Allah, zat yang gaib. Contohnya di surat Qaf Allah menyebutkan wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghair ba'id hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Surga nanti di akhirat dekatkan pada orang bertakwa, tidak jauh dari mereka. Dikatakan inilah yang dijanjikan kepada kalian yang ketika di dunia termasuk orang-orang yang awwab lagi hafidh, selalu kembali kepada Allah dengan ketaatan dan menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbuat begitu adalah orang-orang yang takut kepada Allah Ar-Rahman, zat yang gaib. Man khasyar rahmana bil ghaib, zat yang gaib. Gaib zatnya dari pandangan mata, dari jangkauan kemampuan manusia, tapi ada wujudnya. Makanya akan kita ambil faedahnya insyaallah taala. Wa jaa'a biqalbin munib, dan datang menghadap Allah hatinya munib, pasrah, tunduk, patuh, dan tidak ada apapun dari keduniaan. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang dirinya zat yang gaib. Dan ini sudah kita ambil faedahnya di awal surat Al-Baqarah ini. Lalu apakah yang maksud dengan iman kepada Allah? Iman kepada Allah mencakup 4 perkara yang wajib dihadirkan dalam diri setiap muslim, yang bila tidak memahami hal tersebut maka sangat rawan dan rentan imannya, dan sangat mudah goyah, bahkan terjatuh dalam sesuatu yang menyebabkan imannya ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Namun apabila faham masalah ini, itulah inti dari iman. Maka yang pertama yang wajib diimani bagi orang yang iman kepada Allah adalah
akan adanya wujud Allah. Allah wujudnya ada. Dan hanya beriman akan wujudnya. Dan hamba dilarang oleh Allah Azza wa Jalla untuk bertanya bagaimana tentang wujudnya Allah Azza wa Jalla dan memisalkannya dengan makhluk. Allah firmankan surat Asy-Syura, "Laisa kamitslihi syai'." Allah tidak ada yang sama dengannya sedikit pun. Maka bagaimanapun hadir di benak kita, berusaha untuk menghadirkan wujudnya Allah tidak akan bisa menjangkau. Karena Allah sendiri yang menetapkan laisa kamitslihi syai'. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga menetapkan akan keberadaannya. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat berulang-ulang. Contohnya di surat Thaha Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy-Nya. Dan arsy sebagaimana penjelasan para ulama adalah makhluk Allah yang paling besar dan paling tinggi. Dan Allah berada di atasnya, di luar makhluknya. Tidak dikenai hukum makhluk. Kemudian yang kedua, beriman akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu rububiyah? Bahwa Allah Azza wa Jalla berbuat dalam kesibukan sebagaimana firmankan di antaranya di surat Ar-Rahman, "Kullu yaumin huwa fi syan." Setiap hari Allah dalam suatu keadaan, dalam kesibukan. Dan di antara kesibukan Allah, Allah firmankan di surat As-Sajdah, "Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin miqdaru alfasanatin mimma ta'uddun." Allah mengatur urusan hambanya dari langit ke bumi, balik lagi ke langit hanya dalam satu hari. Dan apabila dihitung kadarnya dengan tahun manusia, maka sampai pada 1000 tahun. Di ayat yang lain Allah menjelaskan di surat Al-Qamar, "Alladzi huwa adhaka wa abka wa amata wa ahya," dan seterusnya. Zat yang membuat manusia tertawa dan menangis, membuat manusia mati dan hidup, menjelaskan tentang kegiatan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah rububiyah Allah Azza wa Jalla. Oleh karena di antara hikmah Allah Azza wa Jalla, kita diingatkan terus oleh Allah dalam setiap rakaat salat kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Dialah Rabbil alamin. Bahwa apapun yang kita jalani, apapun yang kita hadapi dalam keseharian, inilah tadbirnya Allah, aturan yang Allah tentukan. Dan apapun yang kita dapatkan itu dari Allah, karunia darinya, yang wajib disyukuri. Oleh karena sebagian ulama menyebutkan makna rububiyah Allah Azza wa Jalla adalah mencipta, memiliki, dan mengatur urusan makhluknya, dan tidak ada yang keluar dari itu. Maka apapun yang terjadi pada makhluk itu semua di bawah rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah hikmah kita beriman dengan rububiyahnya Allah? Maka ketika kita yakin dengan itu, maka segala sesuatu yang kita dapatkan di dunia ini, disebutkan surat Al-Qamar tadi, Allah yang membuat kita tertawa dan yang menangis, membuat kita menangis. Maka di sana ada hikmah. Mengapa hamba-hamba tertawa? Karena nikmat, karena kesenangan, maka wajib bersyukur. Dan mengapa hamba menangis? Karena kesedihan, karena musibah, maka wajib untuk bersabar. Dan begitu seterusnya.
Oleh karenanya cermin iman antara syukur dan sabar sebagaimana sabda Nabi kita SAW menyebutkan, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Menakjubkan hidupnya orang beriman, semua kehidupannya baik dan itu tidak jumpai kecuali ada pada diri orang beriman. Bagaimana bentuknya? In asabatus sarra syakara fakana khairan lahu wa in asabatus dharra sabara fakana khairan lahu. Jika dia mendapatkan sarra, sesuatu yang membuatnya senang, bahagia, maka dia bersyukur, itu baik untuknya. Dan bila dia ditimpa dharra, sesuatu yang membuatnya sedih, takut, sakit, atau apapun dari musibah, maka dia bersabar dan itu baik untuknya. Ini ketika seorang hamba yakin akan rububiyah Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, yakin dengan atau beriman dengan uluhiyahnya Allah, bahwa Allah Azza wa Jalla melakukan apapun untuk hambanya agar Allah diibadahi, agar hamba tunduk dan patuh dengan aturannya. Dan sebagaimana sudah kita dapatkan faedahnya bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah pada kita agar kita senantiasa menengok pada Al-Quran, lalu ingat akan isinya dan menerapkannya dalam kehidupan. Seperti yang Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ini dan juga di surat Al-A'raf dan yang lainnya, Allah berfirman menyebutkan khudhu ma atainakum biquwwati wadhkuru ma fi la'allakum tattaqun. Ambil oleh kalian apa saja yang ada di dalamnya, itu kitab Allah Azza wa Jalla. Wadhkuru ma fi, dan senantiasa ingat akan apa yang ada di dalamnya. Dengan itu kalian bertakwa, dan ini sudah kita sebutkan faedahnya. Kemudian yang keempat, beriman bahwa Allah memiliki nama dan sifat yang khusus baginya, yang tidak sama dengan makhluknya. Yang sudah disebutkan tadi di surat Asy-Syura, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dia zat tidak ada yang sama dengannya sedikit pun, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Dan apabila timbul di benak kita pertanyaan-pertanyaan untuk menyamakan Allah dengan makhluknya atau semisalnya, maka Allah tegaskan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, justru manusia yang akan ditanya. Oleh karena syiar orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla atas berita dari Al-Quran seperti yang disebutkan di awal surat Al-Imran adalah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Orang-orang dalam ilmunya tentang masalah ini yang diambil dari kitab Allah Azza wa Jalla mengatakan kami beriman dengan itu semua, karena semuanya datang dari Rabb kami Allah Subhanahu wa taala. Itu secara umum bentuk iman kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika mengeluhkan sesuatu, memanggil nama Allah Azza wa Jalla, menyebutkan sifatnya, seperti yang dilakukan oleh para nabi kita yang mulia yang Allah kisahkan dalam Al-Quran. Di antara nabi kita yang mulia itu Nabi Ya'qub alaihissalam, beliau berdoa, innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ini penerapan dari iman kepada Allah. Innama ashku bathi wa huzni, sesungguhnya aku mengeluhkan kesusahan hidupku ini dan kesedihan hidupku ini hanya kepada Allah saja. Mengapa demikian? Karena yakin semua adalah perbuatan Allah Azza wa Jalla dan pasti semuanya baik. Wa a'lamu minallah, dan aku tahu hikmah dari kejadian ini dari Allah langsung. Ma la ta'lamun, yang kalian tidak ketahui. Subhanallah, seperti itu. Maka kita harus berlatih sebagai bentuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar ucapan amanna billah, kami beriman kepada Allah, tapi keyakinannya penuh keraguan, penuh pendustaan kepada ayat-ayat Allah, dan tidak ada keyakinan sedikit pun. Adapun iman pada hari akhir, yaitu kehidupan setelah kematian manusia. Sehingga sebagian ulama menjelaskan disebut dengan hari akhir
karena tidak ada hari setelah itu yang Allah tentukan. Dan berlakunya hukum hari akhir adalah setelah kematian. Oleh karena apabila kita membahas tentang masalah iman pada hari akhir, maka para ulama membahasnya dari sejak kematian manusia sampai mereka dibangkitkan di mahsyar nanti, kemudian masukkan ke surga atau ke neraka. Maka apapun yang terjadi dalam kubur, hukum hari akhir, dan kita wajib beriman. Yang disebut dengan alam barzakh, yang pembahasannya insyaallah ada di surat Yasin dan semisalnya, yang keadaan di sana tidak bisa dijangkau oleh manusia, karena akal tidak akan bisa memahami semua yang terkait dengan masalah gaib. Hanya dengan iman terhadap berita wahyu, baik Al-Quran atau sunnah Nabi SAW yang sahih. Itu batasannya. Adapun orang munafik, mereka melontarkan dengan lisan mereka. Dan di antara syiar yang mereka sering sebutkan adalah untuk menipu Allah dan orang beriman, mereka menguatkannya dengan sumpah. Mereka menguatkannya dengan sumpah. Dan ini sudah kita sebutkan di majlis yang lalu. Di surat Al-Munafiqun disebutkan, di surat Al-Mujadilah disebutkan, bahkan ketika di hari kiamat di mahsyar mereka bersumpah kepada Allah. Padahal di hadapan Allah sendiri. Karena mereka berkata tidak dengan akal. Mereka berkata tidak dengan iman. Mereka berkata dengan hawa nafsu. Sehingga akalnya tidak berperan, apalagi imannya. Oleh karena sebagai seorang muslim, hendaknya iman dihadirkan dan akal mengikutinya. Bukan akal dihadirkan, iman mengikutinya, tidak. Iman dulu dihadirkan, baru akal mengikuti iman. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan mengapa orang munafik berbuat seperti itu. Senantiasa mengatakan syiar kami beriman pada Allah, kami beriman pada hari akhir. Allah menjelaskan yukhadi'un Allah. Mereka melakukan khada'. Allah tidak katakan yakdzibuna 'ala Allah, berdusta kepada Allah, tidak. Yukhadi'un. Dan sebagaimana kita yakini dan kita ketahui bahwa lafaz-lafaz Quran, lafaz-lafaz pilihan dari Allah Azza wa Jalla, dan itu di antara bentuk ijaznya, yaitu mukjizat ayat-ayat Quran. Khada', bahasa kita sebut dengan tipu daya atau tipu muslihat, yaitu menampilkan kebaikan dan menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan keburukan. Karena mereka mendapatkan keuntungan duniawi dimanapun mereka berada dan berkumpul bersama siapapun. Oleh karena mereka juga disebut dengan dzul wajhain, orang-orang yang punya dua wajah. Wajah ke depan untuk orang beriman, wajah ke belakang dengan teman-temannya. Kita akan sebutkan insyaallah di ayat-ayat berikutnya. Menipu Allah Azza wa Jalla dan juga orang beriman. Kemudian Allah menjelaskan hakikat perbuatan manusia yang seperti itu. Allah katakan wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dalam mereka melakukan tipu daya tersebut, melainkan terhadap diri mereka sendiri dan mereka tidak menyadari. Hikmah Allah Azza wa Jalla menjelaskan di sini. Yang pertama sebagian disebutkan dalam kaidah para ulama, al jazaa'u min jinsil amal. Balasan tergantung dari jenis amal. Jadi kalau seseorang dari kita beramal sesuatu dan amal ini kategorinya baik, maka Allah akan berbuat baik padanya. Allah firmankan di antara surat Ar-Rahman, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Seseorang berbuat baik pada manusia, Allah berbuat baik kepadanya. Subhanallah. Sedangkan sebaliknya perbuatan buruk, maka Allah akan membalasnya. Allah akan membalasnya. Dan balasan Allah bagi mereka seperti Allah sebutkan dalam beberapa ayat, di antara Allah firmankan,
wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar, itu rencana jahat untuk menghancurkan orang beriman, memusnahkan Islam dari muka bumi, membinasakan, membumi hanguskan negeri kaum muslimin dan kaum muslimin. Itu rencana mereka. Apa kata Allah? Wa makarallah, Allah bikin makar. Wallahu khairul makirin, dan makar Allah lebih baik. Jadi apapun sekarang ini yang banyak berita, apakah itu rekayasa atau yang virus ini sebagian mengatakan semacam itu, maka ini bagian dari makar mereka. Dan orang beriman dalam menyikapi keadaan sesuai dengan petunjuk Allah yang disampaikan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Bahwa segala yang terjadi di muka bumi ini yang dihadapi oleh manusia disikapi dengan iman. Dan ketika iman bersikap bahwa setiap kejadian adalah ujian, dan pernah kita sebutkan sebelumnya. Maka apabila itu adalah kebaikan, maka kita sedang diuji kadar syukurnya. Apabila keburukan, maka kita sedang diuji kadar sabarnya. Sehingga tidak ada keluh kesah ketika timpa musibah, dan tidak ada kesombongan dan kelalaian ketika mendapatkan kenikmatan. Semuanya kembali kepada Allah. Dan itu kita sebutkan tadi di awal, yang Nabi kita sebutkan sallallahu alaihi wasallam sebagai ciri dari iman yang menakjubkan. Maka Allah katakan wa makaru, mereka membuat makar. Rencana-rencana jahat yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali oleh mereka sendiri. Wa makarallah, Allah juga membuat makar terhadap mereka. Wallahu khairul makirin, dan makar Allah lebih baik, yaitu akan membinasakan makar mereka, memusnahkan makar mereka. Maka kita bisa lihat sejarah apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, bagaimana kaum terdahulu membuat makar kepada para nabi Allah yang diutus, kepada kaum muslimin, pengikut para nabi yang diutus. Walau memang mereka bisa menimpakan keburukan mereka pada kaum muslimin, menunjukkan kekuasaan mereka, tetapi Allah punya makar. Fir'aun contohnya, bertahun-tahun, berpuluhan tahun mereka menindas Bani Israel. Bahkan terakhir ketika Fir'aun bermimpi bahwa kerajaannya dihancurkan dan mendapatkan nasihat dari para penasihat tukang sihirnya, akan lahir seorang bayi laki-laki yang kelak akan menjadi penghancur kerajaanmu. Maka dia membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir tanpa sisa. Allah bikin makar. Allah memberikan wahyu kepada ibu Nabi Musa alaihissalam untuk menghanyutkan bayi Nabi ini, dan sampai di tengah-tengah istana dipelihara oleh dia sendiri. Makar Allah SWT kepada mereka. Dan semisalnya banyak. Termasuk juga para sahabat Nabi SAW. Contohnya sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Kita semua tahu bagaimana sejarah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Beliau ketika diketahui beriman oleh majikannya, oleh Umayyah, disiksa sampai nyawa taruhannya. Dan ketika di perang Badar bagaimana? Beliaulah yang kemudian membunuh Umayyah. Allah punya makar, sehingga orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak akan pernah takut terhadap makhluk. Karena apabila seorang hamba menghadapi keadaan buruk dan makar mereka, walaupun nyawa taruhannya, ketika mempertahankan iman, itulah kemuliaan bagi hamba tersebut. Namun yang jadi masalah adalah ketika kita ini sudah diserang penyakit yang menyerang hati, yang disebutkan ayat berikutnya, fi qulubihim marad, ada penyakit. Penyakit apa itu? Misalkan kita ambil faedahnya dengan izin Allah SWT. Maka Allah membuat makan untuk mereka, ya, sudah menyiapkan untuk mereka. Dan kemudian Allah jelaskan
Innama yakhda'una anfusahum. Innama wa ma yakhda'un ma yakhda'una illa anfusahum. Tidak, mereka membuat tipu daya dan kan terhadap diri mereka sendiri. Sebelum lama tafsir menjelaskan, mereka mendapatkan keberhasilan di muka bumi, tetapi mereka tidak sadar. Dengan hal tersebut, mereka telah mengharamkan akhirat untuk diri mereka sendiri. Tapi mereka tidak menyadari. Hidupnya orang beriman fokusnya adalah akhirat. Ya. Wabtaghi fima atallah minad dunya. Wabtaghi fima ataqallah min akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagianmu dari dunia. Allah berikan, tapi jangan dilupakan. Tapi yang inti adalah negeri akhirat, dan ini harus mulai ditanamkan pada kita. Inti hidup ini sebagai bentuk iman pada Allah dan akhir adalah fokus mendapatkan negeri akhirat. Maka apabila ada harapan dunia dalam ibadah yang kita lakukan, dalam iman yang kita hadirkan, itulah marad yang harus segera kita bersihkan. Dan tidak ada yang menyadari penyakit ini kecuali Allah yang mengetahuinya, kemudian orang yang beriman itu sendiri. Wa ma yash'urun, mereka tidak menyadari. Oleh karena jemaah sekalian rahimani wa iyyakum, apabila kita membaca ayat-ayat ancaman Allah khususnya tentang orang-orang munafik, maka berhentilah dan ambillah maknanya. Jangan-jangan kita termasuk orang di dalamnya dan kita tidak menyadarinya. Kalau kita mendapatkannya dan kita mengambil maknanya dan kembali pada diri kita, maka insya Allah akan diberikan kebaikan. Oleh karenanya di antara hikmah Allah Azza wa Jalla menyebutkan surat Muhammad SAW, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dalam engkau berilmu tentang la ilaha illallah, apa setelahnya? Wastaghfir lidzanbik, beristighfarkan dosa-dosamu. Dan di antara hikmah Allah Azza wa Jalla ketika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, sebagaimana sabda Nabi kita menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Seseorang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan dijadikan faqih dalam agamanya. Faqih dalam agama yaitu memahami petunjuk kitab Allah, lalu menyadari keadaan dirinya dan memperbaiki diri. Itu berarti orang yang faqih. Wa ma yash'urun, mereka tidak menyadari. Dan cukuplah barangkali ancaman Allah yang keras bagi orang-orang munafik. Allah katakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguh orang-orang munafik akan Allah tempatkan di kerak dari api neraka. Para ulama menjelaskan api neraka darokat. Darokat yaitu tingkatan ke bawah. Sebagaimana surga darajat, tingkatan ke atas. Maka tingkatan yang paling rendah orang-orang yang hidupnya terjerumus dalam nifaq i'tiqadi, nifaq keyakinan. Di atasnya lagi orang-orang kafirin dan musyrikin. Di atasnya lagi para pelaku maksiat dosa besar, terus begitu. Sehingga ketika kita faham tentang masalah ini dan hari akhirat, maka kita insya Allah akan berusaha untuk menghindar dari yang seperti itu. Lalu Allah menjelaskan apa sebab mereka berbuat seperti itu. Menipu Nabi SAW, menipu orang beriman, bahkan mereka menipu Allah Azza wa Jalla dengan ucapan mereka, dengan perbuatan mereka. Mereka salat jamaah, ikut salat jamaah, mereka berjihad, ikut juga berjihad dan sebagainya. Tapi hati mereka mengingkari itu semua. Apa kata Allah? Fi qulubihim marad. Dalam hati mereka ada penyakit. Asal hati manusia adalah sehat. Sebagaimana sabda Nabi kita menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin illa wa huwa yuladu 'alal fitrah. Tidak seorang pun bayi yang lahir melainkan dia
lahir di atas fitrah. Ini sehat. Kemudian hati yang sehat ini dan sehatnya hati dengan iman terkotori dengan penyimpangan-penyimpangan. Terkotori dengan penyimpangan. Tergantung bentuknya. Sampai kemudian bila penyimpangan itu sampai pada kadar yang besar menjadikan hati mati. Jadi hati ada 3 kata ulama. Ada hati yang sehat dengan iman, hati yang sakit dengan cenderung pada penyimpangan dan kemaksiatan, dan hati yang mati yaitu tidak ada iman sama sekali. Sehingga para ulama menyebutkan tentang hati yang mati yaitu hati orang kafir, fa inna ajsadahum quburun liqulubihim. Jasad mereka itu kuburan bagi hati mereka qabla an yadkhulul kubur, sebelum mereka masuk ke dalam alam kubur. Jadi kuburan yang berjalan. Nanti akan sebutkan insyaallah tentang bagaimana hati kembali hidup insyaallah taala. Nah, fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada marad, penyakit. Penyakit hati kata para ulama ada 2 macam. Ada penyakit yang pertama adalah syubhat, dan yang kedua penyakit syahwat. Apa itu syubhat? Pemahaman yang keliru tentang petunjuk Al-Quran. Harusnya begini tapi begitu. Harusnya lurus tapi ke kanan atau ke kiri. Syubhat. Dan syubhat ini ada yang menghantarkan pada kekufuran, yang dengan sebab itu hatinya bisa mati. Ada yang menghantarkan kepada meninggalkan petunjuk Allah Azza wa Jalla. Dan ini perlu kita waspadai. Maka ketika hati itu seperti ini, maka dia akan berbuat apapun sesuai dengan maksudnya. Dan ciri hati yang terkena syubhat adalah mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti petunjuk. Allah firmankan surat Al-Jathiyah, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Kemudian kami menjadikanmu wahai Muhammad SAW di atas syariat ini, yaitu Islam, berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu. Ikuti syariat yang seperti itu, dan jangan kau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak punya ilmu tentang syariat. Oleh karena kata Nabi SAW, walaupun hadis dhaif tapi maknanya dibenarkan oleh para ulama, man kana menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku datang dengannya, yaitu Al-Quran. Ditundukkan hawa nafsunya, bukan dimunculkan, sehingga meninggalkan petunjuk Al-Quran. Itu yang ada pada orang munafik. Sehingga dengan sebab penyakit itulah mereka akan muncul keinginan-keinginan yang menyimpang. Di antaranya yang pertama, keinginan mendapatkan dunia. Apapun bentuknya. Mau jabatan, mau kedudukan, mau apapun, kepemimpinan. Yang kedua, mendapatkan nama baik, sanjungan, pujian, kedudukan di antara manusia. Maka apabila seorang hamba dalam beramalnya seperti itu, waspada. Berarti dia terkena marad, penyakit yang bahaya. Nah, ketika penyakit itu ada dan dibiarkan, Allah timpakan penyakit yang lain, fazadahumul marad. Allah tambahkan penyakit yang lain, yaitu penyakit syahwat. Sehingga agama dijadikan untuk mendapatkan kemuliaan duniawi.
dan meninggalkan ukhrawi. Itu akibat buruknya. Maka dengan sebab itulah Allah jelaskan orang semacam itu berhak mendapatkan azab. Walahum azabun alim. Mereka berhak mendapatkan azab yang pedih di sisi Allah Azza wa Jalla. Wal'adzubillah, kita berlindung Allah dari hal tersebut. Apa sebabnya? Allah katakan bima kanu yakdzibun, dengan sebab apa yang mereka dustakan. Mari kita lihat. Fi qulubihim marad, penyakit tadi, yaitu syubhat. Maka syubhat itu akhirnya menghantarkan pada takdzib ayatillah, mendustakan ayat-ayat Allah. Baik terkait dengan penjelasan tentang Allah sendiri, penjelasan tentang hari akhir, penjelasan tentang syariat, tentang apapun didustakan. Dan ini begitu nampak permunculan, dan itu ciri orang yang bicara seperti itu terkena penyakit ini, mengandung unsur pendustaan. Ayatnya jelas bicara tentang syariat, disimpangkan dan ditolak. Dan bukan asing bagi kita, contohnya mereka mengatakan bahwa ayat-ayat tentang jilbab ini ayat bicara tentang adat bangsa Arab, bukan bicara tentang syariat. Dan demikian. Oleh karena kita perlu paham tentang masalah tarikh tasyri', sejarah sesuatu menjadi syariat. Kapan suatu budaya kemudian menjadi syariat? Apabila Al-Quran mengesahkannya atau Nabi SAW menetapkannya, maka itu menjadi syariat, bukan lagi menjadi adat. Kalau tidak disahkan, bahkan didustakan, maka bukan syariat. Contohnya kebiasaan minum khamr, kebiasaan dari orang Arab jahiliyah dahulu menjadikan istri sebagai taruhan judi, kemudian tawaf dengan telanjang dan semisalnya, itu munkar. Allah dustakan, Nabi SAW tolak, maka bukan menjadi syariat. Tetapi ketika sesuatu yang ditetapkan disahkan oleh syariat, maka itu menjadi syariat oleh Al-Quran dan juga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, kadang ucapan-ucapan mendustakan ayat-ayat Allah tanpa kita memahami. Termasuk juga contohnya tentang ayat pembagian waris, mengatakan ini tidak adil karena zaman sekarang laki-laki dan perempuan sama-sama anak, maka mereka memiliki hak yang sama. Mendustakan ayat Al-Quran dan semisalnya. Dan ini perlu kita waspadai, karena hal itu akan menghantarkan seseorang kepada adab Allah Azza wa Jalla yang pedih tanpa disadari. Maka hendaklah kita senantiasa memantau hati kita dan minta kepada Allah hati yang sehat, hati yang sabat, kokoh di atas jalan Allah, sebagaimana doa Nabi kita SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa zat yang bolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Dan juga doa beliau dia menyebutkan, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khair man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan pada jiwaku ini ketakwaannya, nilai takwanya, dan bersihkan dari segala penyakitnya. Engkaulah pemiliknya dan yang mengatur hati ini. Dan doa-doa semisal banyak sekali. Kemudian catatan juga bahwa penyakit hati akan semakin besar dan mengarah sampai pada mendustakan ayat Allah apabila seseorang terbiasa dan bergelut dengan maksiat dan tidak segera meninggalkannya. Nabi kita SAW menyebutkan dalam banyak riwayat hadis beliau tentang sifat maksiat dan dampaknya pada hati, bahwa seseorang apabila berbuat maksiat, Allah berikan titik hitam di hatinya. Bila dia beristighfar dan bertobat, maka kembali bersih dan bersinar hatinya. Bila kembali berbuat maksiat, diberi titik hitam lagi. Dan terus begitu sampai hitam legam dan tidak lagi mengenal mana yang mungkar, mana yang ma'ruf. Dan ini bahaya. Oleh karenanya
setiap kita menyadari bahwa ini penyimpangan, maka segera ikuti dengan istighfar dan mohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Semoga dengan itu kita dijaga oleh Allah Azza wa Jal dari penyakit hati yang besar yang berdampak pada mendustakan ayat-ayat Allah sehingga pelakunya dikategorikan sebagai orang-orang munafik. Dan semoga senantiasa memaafkan kita apabila ternyata pernah terjadi yang demikian dan mengampuni dosa kita sekalian. Dan barangkali ada yang ingin disampaikan, dipersilahkan nanti setelah azan Isya. Baik, tafadhol. Jadi Ustaz, ada satu riwayat tentang Rasulullah SAW pergi ke pasar, melihat seekor bangkai kambing. Lalu kata Rasulullah, bangkai kambing itu ditawarkan 1 dirham. Tidak ada yang membeli. Lalu dijawabnya, kata Rasulullah SAW, ad-dunya lebih buruk daripada bangkai kambing ini. Bagaimana menunjukkan? Baik, barakallahu fikum. Nah, hadis yang mulia ini di antara hikmahnya Allah miswab, di antara metode Nabi SAW menjelaskan al-haq, menjelaskan tentang syariat kepada para sahabatnya dan umatnya adalah dengan metode tamtsil, metode permisalan dan perbandingan. Dan ini pun metode Al-Quran. Nanti akan kita masuki insyaallah tentang mathalum kamathalis qauqad nara dan seterusnya. Permisalan dari Allah Azza wa Jalla. Nabi kita SAW membandingkan dunia dengan bangkai kambing, yaitu perbandingkan tentang akibat dari dunia, bahwa bangkai kambing walaupun diberikan hadiah cuma-cuma tidak ada yang mau karena bangkai. Dan orang yang beriman faham betul bahwa seseorang yang diberi dunia, dia akan sibuk dengan dunia tersebut dan lambat laun dia akan jauh dari iman. Ketika jauh dari iman dan meninggalkan iman, maka akibatnya adalah mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi melihat akibatnya. Dan di sini hikmah Allah Azza wa Jalla bahwa seorang mukmin ketika berbuat apapun melihat hikmah, melihat akibat, melihat dampak masa depan, tidak hanya sekarang. Tidak hanya sekarang. Karena mereka memang melihat bagaimana disebutkan penjelasan dari banyak riwayat dari Nabi SAW bahwa hidup ini ujian. Dan ujian bagaimanapun bentuknya sesuatu yang tidak membuat nyaman. Oleh karena dilihat bentuk ujiannya, maka disikapi dengan sesuai dengan petunjuknya. Maka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka memahami tentang permisalan tersebut. Dan ayat-ayat Quran sudah menjelaskan tentang contohnya, dan Allah sering menyebutkan berulang tentang Fir'aun, Haman dan Qarun. Mereka yang Allah limpahkan dunia dari sisi yang berbeda satu sama lain. Fir'aun dengan kekuasaan, Haman dengan jabatan, Qarun dengan bisnis. Ketika mereka lebih sibuk dengan itu dan banggakan itu, maka mereka dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla dan sangat buruk. Apabila seorang memakan bangkai, apa akan terjadi pada dirinya? Hanya mati. Setelah itu bagaimana? Selesai. Tapi ketika mengikuti dunia, tidak akan pernah habis. Sampai beli ibarat kalimat yang lain, anak Adam ini apabila diberi satu wadi lembah emas, akan mencari yang kedua dan seterusnya, dan tidak akan berhenti sampai meluncur dengan tanah. Akan meninggalkan dari zikir kepada Allah, kecuali apabila dunia itu dikendalikan dengan iman, maka akan menjadi kebaikan bagi orang yang mendapatkannya. Oleh karena para sahabat miskin dulu pada zaman Nabi SAW sampai mengadukan atau mengeluhkan pada Nabi SAW, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang yang kaya ini panen pahala. Sehingga kata sebagian ulama, pahala apapun yang didapat oleh manusia dengan amal mereka
maka orang yang punya harta bisa mendapatkan pahala itu tanpa mengerjakannya. Contohnya, misalkan di sini ada saum Senin Kamis, donatur kasih buka Senin Kamis, berapa pahala dia dapatkan? Sejumlah yang berbuka di situ. Di sini masjid butuh mushaf, dihadirkan mushaf sejumlah yang dibutuhkan. Setiap kali orang membaca mushaf dia mendapatkan pahalanya walau dia tidak membaca. Begitu mereka panen pahala. Oleh karena dunia ditundukkan oleh Allah untuk orang beriman, untuk akhirat mereka, tetapi akan menjadi keburukan bagi manusia bila menggunakannya tanpa iman. Oleh karena Allah berwasiat dalam banyak ayat yang terdapat surat Al-Munafikun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Orang beriman, jangan sampai harta yang kalian miliki dan anak-anak kalian membuat kalian lalai dari kepada Allah. Barang siapa terjadi seperti itu, maka mereka termasuk orang-orang yang merugi. Wallahu a'lam. Cukup ikhwah. Saya demikian. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi washabbihi da'wana alhamdulillahi alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.